Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang program keahlian atau jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL ya. Apa itu jurusan RPL ya? RPL adalah singkatan dari rekayasa perangkat lunak ya. Merupakan sebuah jurusan yang ada di SMK ya. SMK Iptek Guru Sukoharjo, salah satunya adalah RPL. Ya. RPL jurusan yang mempelajari kemudian mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, kemudian pemeliharaan, kemudian manajemen, pengembangan, ya, baik dari pengembangan perangkat lunak maupun manajemen kualitas. Oke. RPL juga berkaitan dengan software komputer ya, mulai dari pembuatan website ya. Kalau kalian sering mengunjungi website itu biasanya adalah hasil karya dari anak-anak RPL ya. Kemudian aplikasi, baik aplikasi desktop maupun aplikasi yang berbentuk mobile ya. Kemudian game ya, dan semua yang berkaitan dengan pemrograman, dengan menguasai bahasa pemrograman. Ya. Intinya RPL tidak akan jauh dari 3 hal. Yang pertama adalah coding, kemudian yang kedua adalah desain, dan yang ketiga adalah algoritma yang akan menjadi kunci dari keberhasilan RPL. Ya. Kemudian untuk keunggulan jurusan RPL, ya, yang pertama adalah mampu bekerja di berbagai bidang. Ya. Satu contoh, kemarin ada alumni kita yang bekerja di Daihatsu, ya, kemudian di AHM, ya. Itu tidak melulu dari program keahlian atau jurusan otomotif, ya. Karena di SMK Iptek Baru, ketiga program keahlian semua masuk di teknologi dan rekayasa. Jadi dari RPL atau elektronika TAV itu pun juga bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Ya. Kemudian yang kedua, dalam melakukan kerja lapangan akan lebih mudah karena saat pembelajaran sudah sering melakukan kerja praktek. Ya. Ini saya rasa tidak cuma di RPL saja, di semua program keahlian sebenarnya sama saja ya untuk di SMK Iptek Baru. Kemudian yang ketiga, pekerjaannya yang relatif mudah dan santai ya. Karena RPL itu lebih ke aplikasi, jadi bisa dikerjakan dari manapun, kapanpun ya. Yang jelas yang diwajibkan adalah menggunakan koneksi atau menggunakan jaringan ya. Kemudian yang keempat, lebih terdepan dari jurusan yang lain kalau RPL itu. Dan orang awam ya, itu biasanya diandalkan ya, ketika kalian berada di jurusan RPL biasanya diandalkan atau lebih dianggap mengerti dan mendalami di berbagai teknologi. Kemudian yang kelima, mampu memasang sebuah PC ya, personal komputer. Nanti tidak cuma personal komputer, mungkin dari laptop, kemudian handphone pun kita juga beberapa kali melakukan praktek ya. Kemudian yang keenam, mengerti akan fungsi dari komponen komputer. Komponen-komponen komputer itu fungsinya untuk apa saja, namanya apa saja, itu akan dipelajari di jurusan RPL. Kemudian yang ketujuh, ya, ini adalah di SMK Iptek Baru untuk semua program keahlian sudah bekerja sama dengan industri. Khususnya di sini untuk jurusan RPL bekerja sama dengan industri yang kelasnya sudah internasional ya. Yang pertama kita bekerja sama dengan PT Mabito Karya ya, Mabito Karya. Ya, itu produknya yang biasa dikenal dengan nama Axio. Kita bekerja sama dan kita membuat satu kelas unggulan
yang kita beri nama Axio Class Program atau ACP. Ya. Selain kita bekerja sama dengan Axio, kita juga bekerja sama dengan perusahaan software terkemuka di dunia ya, yang namanya adalah Oracle. Ya. Oracle. Kita membuat kelas dengan nama Oracle Academy. Ya, Oracle Academy. Jadi di jurusan RPL kita sudah bekerja sama dengan dua industri, yaitu industri Axio dan Oracle. Oke, kelasnya adalah kelas Axio Kelas Program dan Oracle Academy. Oke. Kemudian apa saja yang dipelajari di jurusan RPL? Ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa RPL itu gampang sebenarnya. Ya, tidak jauh dengan 3 hal. Yang pertama adalah coding, yang kedua adalah desain, dan yang ketiga adalah algoritma. Oke. Ya. Untuk coding, ya, coding itu apa toh? Coding itu adalah bahasa pemrograman. Ya, jadi nanti kita akan memasukkan perintah-perintah berupa perintah di dalam komputer atau yang disebut dengan coding. Ya. Jadi ketika membuat satu aplikasi atau program itu diperlukan perintah-perintah ya. Itu namanya adalah coding. Kemudian yang kedua adalah desain. Desain itu biasanya kita buat untuk membuat interface atau tampilan dalam satu program yang kita buat ya. Itu menggunakan desain. Baik nanti tampilan secara 2 dimensi, tampilan secara 3 dimensi ya. Itu nanti di desainnya. Dan kemudian yang terakhir adalah algoritma. Algoritma itu adalah alur. Jadi ketika kita membuat program atau aplikasi, itu ada alur yang bisa kita sampaikan atau apa namanya, jalannya program seperti apa, alurnya seperti apa. Ya. Itu adalah yang kita pelajari. Kemudian jurusan RPL kerjanya apa ya? Ya. Oke. Banyak yang tanya ya, dari RPL itu nanti kalau lulus mau kerja apa saja lowongannya ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita masuk di teknologi dan rekayasa. Jadi di program keahlian atau jurusan RPL bisa masuk di Astra Group, di PAMA dan lain sebagainya karena kita masuk ke dalam SMK Teknologi dan Rekayasa. Ya. Kemudian selain itu bisa juga menjadi developer IT atau pengembang program, ya, baik aplikasi, baik web, desktop maupun mobile. Ya. Kemudian programmer membuat program atau aplikasi baik web, desktop maupun mobile. Kemudian menjadi web engineer atau membuat, ya, kemudian memelihara, kemudian menjalankan aplikasi berbasis web, ya, biasanya menjadi operator ya. Oke, karena memang sekarang zamannya atau eranya adalah era digitalisasi ya, era digitalisasi. Jadi semuanya berbasis digital ya. Biasanya diperlukan baik belanja atau apapun sekarang diperlukan teknologi yang digitalisasi, belanja dari rumah saja ya. Itu memerlukan operator ya. Operatornya dari mana? Biasanya dari anak-anak RPL ya. Kemudian ya yang terakhir ini yang menarik ya. Ini nanti ada kuis yang bisa kalian kerjakan ya, ya. Pertanyaannya adalah kelas industri apa saja yang sudah menjalin kerjasama dengan RPL ya. Ya, kalau sudah tahu jawabannya, kirim saja jawabannya melalui WhatsApp ya. Dengan cara ketik jawab, kemudian tanda pagar, nama lengkap, kemudian tanda pagar, jawaban ya. Jadi diketik jawab, tanda pagar nama lengkap kalian, tanda pagar jawaban. Kemudian kirimkan melalui WhatsApp ke 081578400086 ya. Jadi nanti bagi peserta MPLS yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik dari panitia ya.
Mungkin itu saja pemaparan tentang program keahlian atau jurusan RPL. Ya, mungkin dari program keahlian TKR yang mau migrasi ke RPL, monggo nanti bisa langsung japri ke panitia. Ya, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.